ya dibanding H, yaitu sama dengan 1 dibanding 1 ya dibanding sepertiga, ya. Kenapa lebih pendek? Ya karena dia flokulator hidrolis horizontal. Kalau lebih tinggi itu flokulator hidrolis vertikal. Ya, oleh sebab itu ya volumenya itu sama dengan volume tiap kompartemen ya Vn ya itu sama dengan X dikalikan sepertiga X. Nah, sepertiga X itu sama dengan sepertiga X pangkat 3. Sepertiga X pangkat 3. X pangkat 3 ya lah. Maka ya dah X itu sama dengan dalam kurung 3 kali Vn ya lah. Pangkat sepertiga ya. Angkat 1/3. Nah, baru kemudian bisa dicari L-nya, ya. Dan mencari L. Ya. L-nya berapa ya? L-nya adalah sama dengan X. Nah, X-nya berapa? Nah, ini X. Nah, ini L, ya. Nah, ya. Lalu W-nya berapa? Waduh, W-nya sama dengan gitu kan. Lalu H itu hanya berapa ya? Hanya sama dengan 3 kali. Nah ya. Beres ya. Nah, lalu kemudian mencari jumlah selokan. Mencari jumlah selokan. Jumlah selokan ini disimbolkan dengan N juga ya. N itu sama. Itu yang maaf Pak, itu yang nomor 6 H-nya itu bukannya sepertiga kali 3 V kan sepertiga ya sepertiga ini ya tak? Yang nomor 6 Pak, yang nomor 6 H-nya ini 3 kali bukannya oh sorry benar-benar sepertiga ya. Pak ya? Iya very good, betul thank you Han, sama-sama Pak, thank you ya. Sepertiga ya, oke ya, ya. Terima kasih Yofhan. Nah ya sama-sama Pak. Oke, paling demen ini ada ngoreksi ya. Oke ya. Oke, selanjutnya aja Yofhan ya. Nah, oke ya. Ya Pak. Oke, jadi N itu apa? N itu jumlah selokan atau taruh aja N selokan ya, Nah ya. Ini sama dengan berapa? Nah, N sama dengan ya dalam kurung 2 dikalikan mu ya dikalikan TD ya. Lalu dibagi rho-nya mana rho? Nah, lalu dikalikan ya 1,44 ya ditambah F itu faktor kekasaran ya lah. Lalu dikalikan dalam kurung salah ya H dikalikan L dikalikan G dibagi Q pangkat 2 pangkat 2 lalu di luarnya dipangkatkan lagi pangkat sepertiga ya pangkat sepertiga pokok setengah pangkat sepertiga ya. Oke. Lalu nomor 8 tuh boleh apa? Nomor 8 itu mencari lebar saluran, lebar selokan. L selokan ya lah. Selokan kurang S ya, selokan ya. Selokan itu sama dengan L besar. Nah, L besar itu apa? L besar itu panjangnya bak. L besar dibagi dengan N jumlah selokan. Gitu ya. Selokan kurang S.
Nah, ya. Oke. Lalu nomor 9. Ya, kehilangan tekanan H kecil ya, H kecil L itu kehilangan tekanan ya, H kecil L. Karena ini kan juga merupakan prinsip energi potensial. Ya. Kehilangan tekanannya itu sama dengan G kuadrat mu V, G kuadrat mu ya dah. Lalu dikalikan V besar itu berarti adalah volume V besar, tapi tiap kompartemen harus dikasih N ya. Nah, harus dibagi rho ya dah, G rho G. Nah, tadi kan ada tiga kompartemen ya dah. Lalu berapa jumlah selokan di kompartemen pertama? Tinggal ini nih, di copy aja. Nah, ya dah, di copy. Ya, kompartemen jumlah selokan kompartemen pertama berapa? Yang membedakan apa? Gradien kecepatan yang pertama. Nah, ya. Lalu lebar selokannya berapa? Ini tinggal di copy ya lah. Kemudian pas. Nah, ini lebar selokan yang pertama. Kemudian berapa panjang selokan yang pertama? Panjang bak yang pertama. Kemudian dibagi jumlah selokan yang pertama. Nah, lalu kehilangan tekanannya piro ya? Bodoh. Nah, kehilangan tekanan untuk kompartemen yang pertama itu dipengaruhi oleh perbedaan gradien kecepatan yang pertama ya. Nah gitu, ini untuk kompartemen yang pertama, untuk kompartemen yang pertama. Lalu kalau kompartemen kedua tinggal diganti ya, 2. Lalu G-nya juga diganti G2 ya. Lalu L selokan yang kedua ya diganti dengan yang kedua, lebar yang kedua ya. Lalu jumlah selokan yang kedua ya. Lalu nah ini yang kedua ya. Lalu G-nya juga G yang kedua. Kompartemen yang ketiga ya, ini tinggal berubah. Kompartemen yang ketiga ya, jumlah selokan yang ketiga. Kompartemen yang ketiga, gradien kecepatan yang ketiga ya. Lebar selokan yang untuk kompartemen yang ketiga. Panjang bak flokulator yang ketiga. Jumlah selokan yang ketiga. Kehilangan tekanan yang ketiga ya. Ini gradien kecepatan yang ketiga. Nah ya, ini untuk flokulator hidrolis horizontal. Lalu kemudian kalau flokulator hidrolis vertikal ya, flokulator ya hidrolis ya vertikal. Nah ya, vertikal ya. Vertikal. Nah, jadi mirip, semuanya sama mirip. Lalu yang berbeda apa? Nah, yang berbeda adalah perbedaan. Nah, satu dimensi. Nah, dimensinya ya L dibanding V dibanding H. Nah, kalau untuk vertikal ya 1 dibanding 3. Kedalamannya harus lebih besar gitu ya. Nah maka nomor 2 ya Vn. Nah ya dah Vn. Ya dah Vn atau Vn itu adalah volume tiap kompartemen sama dengan X dikalikan 3X atau sama dengan 3X pangkat 3 ya.
X pangkat 3. Nah, maka dengan demikian is keliru ya. Maka dengan demikian X ya itu sama dengan dalam kurung ya Vn. Nah, Vn adalah dibagi 3 pangkat ya udahlah, ini dari tadi kan 3-nya nih, ini tak ganti 2 ya nggak apa-apa, boleh juga ya. Ini pangkat 1/3, ini pangkat 1/3. Lalu yang nggak boleh gimana ya? Yang nggak boleh kalau hanya kurang dari 1, nggak boleh ya. Hanya harus lebih besar dari 1 ya. Nah maka ya, nah dimensinya ya L ya itu berarti sama dengan ini ya L ya. Lalu W ya, itu berarti sama dengan podo ya. Lalu H itu berarti sama dengan 3 kali mana ya. Oke. Nah perbedaannya apa lagi? Perbedaannya adalah jumlah selokan ya. Rumusnya sama persis ya, rumus sama persis ini ya, rumus ini saya copy ya. Lalu perbedaannya di mana? Nah ya, perbedaannya di perhatikan ya, kalau flokulator hidrolis vertikal hanya diganti V. Nah ini H nih, coba Yohan yang saya kasih apa namanya warna biru tuh huruf apa Yohan? H. Nah, H itu diganti menjadi W. Nah, huruf H Pak. H diganti W. Nah, ini untuk flokulator hidrolis vertikal. Kalau flokulator hidrolis horizontal ini H. W itu apa? W itu width itu apa? Itu lebar. H itu height itu kedalaman. L itu length itu panjang ya. G itu gradien kecepatan ya. Ya, nah lalu ini sama ini ya, selokan ya sama nih, ini foto sama ya, lebar selokan, lalu kemudian apa namanya kehilangan tekanan ya, ini sama ya, ini foto ya. Ini ya, ini sama ya. Ya. Pak Ya. Yang selokan itu yang di dalam kompartemen tadi yang banyak tumbukan itu ya Pak ya? Iya betul. Selokan ya. Itu selokan itu ya. Itu selokan itu. Ya Pak. Ya. Aja Pak, thank you Pak. Oke ya. Nah, tadi kan ada 3 kompartemen, ya toh? Ya, misalnya kompartemen 1 berapa? Kompartemen 1. Nah, tinggal di copy baik ya, copy baik. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah di gradien kecepatan, ya. Jadi N selokan pada kompartemen yang pertama. Bedanya di mana? Nah ini, mana ya? Hanya saja sekali lagi ini karena vertikal V ya bukan H. Nah, itu ya. Nah, lebar selokannya berapa? Lebar selokannya ya. Mana ya? Lebar selokan yang di kompartemen pertama ya L1 itu lebar kompartemen yang pertama dibagi dengan jumlah selokan yang pertama ya. Lalu kehilangan tekanan pada kompartemen G1 gradien kecepatan di kompartemen pertama. Lagi kalau kompartemen 2 ya tinggal diganti aja. Ya dah, ganti 2 ya dah, ganti lagi 2 ya dah. Lalu ini ganti lagi 2 ya dah, ini ganti lagi 2 L1 menjadi L2 ya dah. N selokan 1 diganti N selokan 2 ya. HL1 diganti menjadi HL2 ya, G1 diganti menjadi G2
dua. Oh, semua. Oke, sekarang keterangannya ya, keterangannya. N selokan itu apa? N selokan, selokan itu adalah jumlah, ya, jumlah selokan. Soalnya adalah unit. Nah, lalu apa lagi? Mu itu adalah densitas. Densitas, viskositas. Ini adalah viskositas apa? Dinamiknya, ya. Satuannya adalah kilogram meter detik, ya. Lalu apa lagi? T itu adalah waktu detensi, ya, satuannya coba kalkulator kan menit, iya, menit itu harus dirubah menjadi detik, menit, ya, mesti harus dirubah menjadi detik. Kenapa? Ya karena debitnya dalam satuan meter kubik per detik. Apalagi V, ya, V itu adalah width, atau lebar, satuannya adalah meter, ya. Lalu kemudian apa? L itu, ya, dengan panjang, satuannya adalah meter, ya. Kemudian H itu height, ya, itu adalah kedalaman atau tinggi, ya. Aman, satuannya adalah meter. Apalagi yang belum? G itu gradien kecepatan, ya. Gradien kecepatan, satuannya adalah per detik. Ya. Apalagi rho itu densitas, gitu. Rho densitas, ya. Ini adalah kilogram per meter kubik, ya, kilogram per meter kubik, ya. Apalagi Evan yang belum. Rho F itu faktor kekasaran, nilainya 0,3, ya. Lalu apa lagi? Koefisien minimum apa ya? Ya, apaan? F sama dengan koefisien minimum itu ya Pak ya? Faktor kekasaran saluran. Nah, ini very good nih. Ini. Sama kayak kemiringan gitu sih Pak? Ya, beda. Kalau kemiringan itu slope. Oh iya, sorry Pak. Ya gitu ya. Ya, lalu apalagi Q itu adalah debit. Q itu adalah debit, ya. Debit itu satuannya meter kubik per detik, ya. Apalagi yang belum? L itu adalah lebar selokan. Nah, L selokan itu adalah lebar selokan. Nah, lebar selokan. Nah, satunya adalah meter, ya. Apalagi yang belum? N selokan tadi sudah, ya. HL itu kehilangan tekanan. H kecil L, kehilangan tekanan. S kehilangan tekanan, ya. Itu satuannya adalah meter, ya. Apalagi G sudah, M udah, VN udah. G itu gravitasi sama dengan 9,81, ya. Satuannya adalah meter per detik pangkat 2, ya. Oke, sampai di sini ada ditanyakan nggak? Nah, ya, sampai di sini ada ditanyakan nggak? Saya kira ini menurut saya sih apa ya? Nggak usah dihafalin, nanti hafal sendiri, nggak usah dihafalin, ya.
nggak usah dihafal, ntar hafal sendiri gitu ya. Ya kalau ujian pun nggak pernah close book open book juga. Oke, sampai di sini ada ditanyakan? Mau tanya yang F faktor kekasaran itu selalu 0,3. Oke, very good. Apa ini? Ini siapa yang bertanya tadi ya? Hah? Jadi standing room, Pak. Very good, very good. Apakah faktor kekasaran itu 1,3? Ya. Nah kok Pak Arif ini bawa 1,3? Ya ini karena adalah gini ya, faktor kekasaran itu apa sih yang apa namanya, yang mempengaruhi ya permukaan kekasaran. Misalnya gini ya, Dedek standing room, misalnya lantainya salurannya itu licin banget gitu ya. Licin banget, maka faktor kekasarannya berapa, Dek? Atau gini deh, Dek, saya ngepel pakai cairan pel sangat licin, maka ketika saya jalan saya tergelincir. Nah kalau tergelincir itu faktor kekasarannya berapa, Dek? Halo, Dek. Berarti Itu dilupakan dulu aja tadi ya, dilupakan dulu. Saya ingin memberi ilustrasi ya, supaya supaya mudah untuk memahami. Kalau tergelincir itu faktor kekasarannya berapa? Tadi kan lantai saya sapel, Dek, lalu tak kasih larutan pembersih lantai, tapi ternyata licin. Saya jalan, saya kepleset. Nah kepleset itu artinya faktor kekasarannya berapa, Dek? Yohan, bisa bantu Dede nggak, Yohan? Faktor kekasarannya 0, Pak. Nol. Kenapa nol? Ya karena tergelincir. Nah sekarang begini, misalnya saya jalan di aspal gitu ya, jalan di aspal, itu faktor kekasarannya berapa, Dek? Yohan, kalau bisa saya jalan di aspal gitu ya, saya berjalan di aspal, faktor kekasarannya berapa? Di atas 0, Pak, yang pasti. Atas 0, mendekati 1, benar ya? Kenapa mendekati 1? Ya karena kalau jalan di aspal itu pasti akan pakem itu apa sih? Pakem itu apa sih? Pakem itu keset. Iya, keset. Oke. Nah, baru kita akan menuju ke F. Nah, kalau ilustrasinya udah dapat ya, ilustrasi faktor kekasaran. Nah, sekarang apa yang menyebabkan 0,3? Ya karena lapisan permukaan saluran. Misalnya nih, ekstrimnya ya, Dedek sama Yohan. Salurannya saya buat itu 3 jenis lapisan permukaan. 1 kasih aspal, 2 tak kasih semen, gitu. 3 cor beton yang tidak diaci semen. Nah, benar ya. Faktor kekasaran yang paling tinggi yang lapisan permukaannya apa, Dede atau Yohan? Beton, Pak, ya. Aspal paling keset, gitu. Nomor 2 beton, nomor 3 kan acian kan, benar tak? Gitu. Nah sekarang lazimnya ya. Lazimnya kalau saluran apapun ya, itu menggunakan apa? Paling kalau 3 acian ya beton, gitu ya. Aspal nggak mungkin kalau pakai permukaannya aspal, namanya cari gawean yang mubadir kan. Paling di beton, habis selesai beton udah dicuekin, gitu ya. Nah ya, jadi diambil beberapa kali data. Katakanlah nilai pertama 0,3, 0,4, 0,5, diambil sebuah nilai tipikal 0,3. Nah, coba perhatikannya, F dikalikan dalam kurung 1,44 ditambah rho dikalikan dalam kurung 1,4 ditambah F. Coba. Ini maknanya apa? Nah, Dedek sama Yohan. Even meskipun itu lantainya licin, permukaan saluran itu licin, masih mempunyai kekesetan nggak, Dedek atau Yohan? Masih sih, Pak. Kenapa masih? Coba kenapa? Kenapa masih?
Yohan? Karena ada angka 1,4. Iya tak? Iya tak? Karena ada angka 1,4 itu artinya 1,4 itu artinya itu kan keset. Lalu pertanyaan, Pak Ari kok nilai 1,4 dari mana? Ada lah. Itu yang meneliti Pak Bos. Kalau yang meneliti pertama kali saya bisa menceritakan sampai munculnya angka 1,4 dan F-nya 0,3 tadi kan oleh. Nah, saya meneliti, tapi nggak apa-apa kalau ini mau dibuktikan keluarnya angka 1,44 terus F-nya 0,3 nggak apa-apa ya. Jadi ada namanya laboratorium hidrolika ya. Di situ ada berbagai percobaan ya. Percobaan. Jadi coba perhatikan rho dikalikan dalam kurung 1,4 ditambah even meskipun licin dia tuh masih mempunyai kesetan ya. Kesetan ya. Ya. Ini mungkin bisa berarti ini memberikan konstanta gitu Pak ya? Iya, konstanta. Very good. Semoga bisa memberikan ilustrasi ya terhadap pertanyaannya Didi tadi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, Pak. Good question ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke ya. Nggak ada, kita pindah topik ya. Pindah topik. Saya stop presentasi. Kemudian pindah topik ya. Pindah topik. Nah, adalah. Nah, coba Yohan, coba dibaca Yohan. Sudah keluar belum Yohan? Udah Pak, screen. Harus di Cahyanto. Screen. Jadi ya mudah-mudahan kita nanti bisa bahas semuanya ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas semuanya ya. Screen apa? Screen itu saringan. Ngapain sih pengolahan air minum kok ngurusin screen juga ya, penting juga screennya ya. Screen itu penting juga ya. Pas tadi melihat kalau sungai itu coklat doang, itu nggak ada kotorannya, alhamdulillah bersih ya. Nah, tapi faktanya nggak selalu bersih kayak gitu. Sering ada sampah, plastik, daun, ranting. Ini perlu screen. Nah, ya, di screen ya, itu dibedakan yang coarse screen sama fine screen ya. Coarse screen itu ada barrek, ada truss rack. Barrek itu apa? Barrek itu adalah saringan batang ya, dari batang-batangan. Ya, dari batang-batang hampir sama dengan truss rack. Lalu bedanya di mana? Truss rack itu untuk sampah. Kalau barrek itu ya selain sampah ya bisa juga sendal jepit plastiknya, itu juga sampah juga namanya ya. Yang membedakan itu bukaannya ya. Bukaannya ya. Barrek 2 sampai 8 cm. Itu between bars, jarak antar batang. Ya, tapi kalau steel barnya tebal batangnya 1 sampai 2 cm. Ini mudah nggak kira-kira ya? Yohan atau Dede atau mahasiswa yang lain. Jadi begini ya, misalnya ada kayu lah ya, kayu, jarak antar kayu kaso lah, jarak antar kasonya itu 2 sampai 8 cm, tapi tebal kasonya itu cuma 1 sampai 2 cm ya. Nah itu barrek. Kalau truss rack dia lebih lebar lagi. Truss rack itu bukaannya 8 sampai 10 cm. 8 sampai 10 cm. Lalu bar steelnya atau namanya batangannya tadi itu 2 sampai 4 cm. Jadi barrek atau truss rack itu lebih halus ya. Bukaannya lebih halus bar. Kalau truss rack itu lebih lebar bukaannya ya. Kalau fine screen itu lebih halus lagi, 0,5 sampai 1 cm. Nah, lebih halus lagi kan ya. Nah ya, oke ya. Jadi kalau yang awal tadi berdasarkan McKenzie. Nah, kalau yang kedua ini berdasarkan Karasik ya. Nah, hampir sama-sama lah ya. Ya, tipis-tipis, bedanya tipis-tipis ya. Nah, ini perhatikan berdasarkan Karasik ya. Screen ya. Rack-nya, nah ini satuannya beda dalam inci ya.
setengah sampai inci. Ya, setengah sampai 3 inci ya. Lalu apa lagi ini ya? Space. Nah, space itu artinya bukaannya 1 sampai 3 inci. 1 inci itu berapa? 1 inci adalah 25 mili atau 2,5 senti. Gitu ya. Nah, ini satuannya yang beda ya. Ya hampir-hampir mirip lah ya. Nah, yang paling penting lagi barnya tadi itu dibuat sudut. Kenapa dibuat sudut? Supaya gampang. Gampang apa? Gampang untuk membersihkan kotoran yang nyangkut di bar racks-nya atau di core screen-nya. Ya. Nah, lalu fine screen apa? Saringan lebih halus ya. Saringan yang lebih halus. Nah, ini coba perhatikan ya. Jadi kalau ada saringannya, lalu kemudian air yang masuk saringan. Nah, coba ini perhatikan garis selanjutnya. Ini ada perbedaan muka air sebelum barrek dan air setelah barrek ya. Itu ada selisih ketinggian muka air sebelum barrek dan ketinggian air setelah barrek. Selisih itulah mencerminkan kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh barrek. Kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh barrek. Besarnya berapa? Besarnya adalah L itu sama dengan V kuadrat dibagi 2G. V-nya itu adalah V yang after barrek dikurangin dengan V before barrek kuadrat dibagi 2G. Jadi kenapa terjadi kehilangan tekanan? Ya karena ada perubahan kecepatan aliran yang disebabkan oleh saringan batang atau barreks. Nah, kalau tidak ada penghalangnya, tinggi muka airnya itu sama. Nah, perbedaan tinggi muka air itulah yang mencerminkan kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh barreks. Ya, oleh barreks ya. Ini ya, oke. Ini coba perhatikan ya. Jadi ini kalau dilihat dari samping ya. Kalau dilihat dari depan ini. Dilihat dari depan kayak gini ya. Jadi kalau sebelum dikasih kayu atau batangan ini ya, maka luas permukaan penampangnya ya los, nggak ada penghalangnya. Kalau dikasih kayu maka luas bukaannya menjadi berkurang. Luas bukaannya menjadi berkurang, mana ya? Ya. Apalagi kalau dia menggunakan fine screen, dia menjadi lebih berkurang lagi. Fine screen-nya dia menjadi lebih berkurang lagi ya. Nah coba nih, ini perhatikan ya. Nah ini perhatikan ya. Misalnya ada sebuah saluran dengan cross section-nya ya, lebarnya 0,68, kedalamannya 0,8, maka cross sectionnya 0,46 meter persegi karena 0,8 dikalikan 0,8. Kalau dia dikasih rex, dikasih kayu, dikasih saring kayu, dikasih barreks, maka bukaannya berkurang ya. Maka bukaannya berkurang ya. Berkurang jadi berapa ya? Karena tertutup dari batangan-batangan ini. Batangan ini ya, batangan ini ya. Misalnya nih ya, perbandingan antara bukaan ya, opening ya, dan yang batang ini 4:1 ya. Maka cross section luas penampang melintahnya itu berkurang kurang lebih sekitar 1/4 kalinya. Nah, berkurang kurang lebih sekitar 1/4 kalinya. Nah, coba nanti kita akan otak-atik ya. Kita akan otak-atik ya. Nah, gitu ya. Oke, coba sekarang kita otak-atik. Kita otak-atik dengan menggunakan persamaan yang sangat sederhana, dengan menggunakan persamaan yang sangat sederhana gitu ya. Ya, Fannya coba
Perhatikan ya Pak ya, dengan persamaan yang sangat sederhana ya. Mana ya? Nah, ini ya. Nah, coba dibaca ya Pak. Bar screen. Oke ya, jadi ada saluran, ya, saluran yang belum dikasih saluran yang belum diberi bar screen, atau diberi saringan kasar atau belum diberi bar screen, diberi bar screen ya. Kalau dia itu kedalamannya itu sama dengan katakanlah 2 meter, 2 meter ya, atau 1 meter lah ya, dalamnya 1 meter gitu ya. Lalu lebar salurannya itu W ya, itu sama dengan 3 meter ya, 3 meter ya. Maka luas penampangnya A itu kan sama dengan 3 meter persegi ya, 3 meter persegi ya. Nah, lalu kemudian diberi bar screen ya, dengan perbandingan bukaan, bukaan ya, dibanding dengan apa namanya ya, lebar bar. Nah, katakanlah bukaannya itu 3 dibanding dengan 1 ya, dibanding dengan 1 ya. Maka ya, panjang bukaan atau W bukaan ya, itu menjadi menjadi sepertiga menjadi 4 menjadi 3 per menjadi 3 ditambah 1, atau menjadi 3/4 bagian, gitu ya 3/4 bagian. Lalu bagian yang tertutup ya, W yang tertutup itu menjadi 1 ya, 1/4 bagian atau 1/4 ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ini sudah mudeng ya. Katakanlah jumlah batangnya, jumlah bar ya, jumlah bar itu ada 10 PCS ya, maka lebarnya tadi kan 3 meter ya, lebarnya 3 meter ya, maka setiap satu satuan bukaan dan tutupan ya, satu satuan itu namanya apa ya, satuan itu kan sama dengan 0,3 meter ya, 0,3 meter ya. Dari 0,3 meter ini W bukaan ya, itu sama dengan 3/4-nya, 3/4 kali
kali 0,3. Ya. Kalau V yang tertutup itu sama dengan seperempatnya seperempat ya, kali 0,3 ya. Jadi V bukaannya ya itu menjadi berapa? Itu menjadi ya 3 per berapa? 12 atau sama dengan seperempat, benar ya? Perempat V bukaannya. Maka luas penampangnya itu kan berubah, seperempat, 14 per seperempat, 1/4 ya. Nah, maka luas penampangnya adalah H ya, H dikalikan dengan V. Hanya tadi berapa? Hanya adalah 1 meter ya, dikalikan dengan V ya, V nya berapa tadi? V nya seperempat dong, kan sudah di oh ya Pak, ya seperempat ya. Seperempat gitu. Nah, sepanjang jumlahnya kali berapa? Jumlahnya 10 batang ya. Jadi berapa itu? 10/4 sama dengan 2,5 ya, 2,5 meter kubik. Meter persegi. Jadi selisihnya itu berapa tadi? Nah, 3 meter kubik dikurangin 2,5, selisih A. Nah, selisih A ya, itu sama dengan 3 dikurangin 2,5. Nah, sama dengan 0,5 meter persegi. Ini kok bulat aja? Enggak, ini saya ingin membuktikannya. Kan berlaku hukum kontinuitas ya, kontinuitas ya. Q itu sama dengan V dikalikan A ya, maka V kecil ya, V1 dikalikan A1 ya, A1 sama dengan V2, benar ya, dikalikan A2 ya. Ini maksudnya apa sih? Nah, jadi kecepatan aliran sebelum Rex dikalikan dengan luas permukaan aliran sebelum dikasih Rex itu sama dengan kecepatan aliran setelah bar Rex dikalikan dengan luas permukaan ketika dikasih Rex. Nah, dikasih Rex ya. Jadi ya, itu kalau misalnya dia dibuka nggak ada nggak ada halangan batang ya, maka kecepatan alirannya yaitu kecepatan aliran awal, tapi ketika dia dikasih batang itu kecepatannya akan semakin lebih cepat ya. Jadi karena ada perubahan kecepatan aliran, ya, jadi ini kan bisa sama V1 ya, V1 ya, itu kan sama dengan V2 dikalikan A2 ya, dibagi A1 ya, bagi A1 ya. Kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh Rex ya, itu sama dengan V2 kuadrat dibagi 2G dikurangin dengan
V1 kuadrat dibagi V1 kuadrat. Nah, V1 kuadrat dibagi 2. Inilah kehilangan tekanan yang diakibatkan oleh Barex. V2 lebih besar dari V1. Loh, kenapa? Karena luas penampangnya semakin sempit jika ditambah dengan Rex. Nah, inilah nama kehilangan tekanan. Kehilangan tekanan ya akibat di lapangan dia mempunyai arti adalah perbedaan muka air before dan after. Kira-kira before dan after ya. Ya, ini mudah-mudahan ada gambarannya. Oke, yang di sini ada ditanyakan? Tapi kalau untuk volumenya mah dia tidak akan mengurangi tidak ada perubahan sih Pak semestinya. Volumenya enggak ya. Jadi volumenya enggak aneh. Jadi ini mengalami perubahan ya karena ada hambatan tadi ya. Karena ada hambatan tadi. Karena ada hambatan terjadi karena luas penampang melintangnya semakin kecil. Jelas, kalau semakin kecil lagi, maka dia akan mempengaruhi kecepatan aliran. Nah, ini bisa-bisa gerucuk. Loh, kenapa gerucuk? Karena tercekik. Tercekik gitu ya. Tercekik ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kalau enggak, saya akan meminta untuk mahasiswa memilih. Setelah ini saya akan ada 2 pilihannya, meneruskan dengan pembahasan filter atau pipa distribusi. Kenapa kok saya pipa distribusi? Padahal sebenarnya pipa distribusi itu bukan bagian utama di pengolahan air minum. Ini karena begini ya, saya sudah membimbing ini yang berapa kali ya, ketiga kali tentang evaluasi jaringan pipa distribusi air minum. Saya melihat terutama mahasiswa yang terakhir, bimbingan saya terakhir ini, saya melihat kok nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung, fundamentalnya itu nggak kena gitu. Makanya waduh, suatu saat saya ingin paling nggak fundamental, karena kalau sudah kena fundamentalnya sebetulnya kan tinggal lanjutin dengan EPANET gitu, Johan Dede ya. Tapi fundamentalnya harus kena dulu gitu maksudnya. Nah, sekarang saya ingin silakan mahasiswa memilih, ini dilanjutkan dengan filter. Kalau sedimentasi nanti setelah UTS saja menurut saya, karena sedimentasi itu pembahasannya lebih kompleks menurut saya ya. Jadi kita membahas lebih tidak kompleks. Ini mau memilih filter atau memilih pipa distribusi, nah gitu, Johan Dede atau yang lain. Kalau yang lain nggak tahu nih Pak. Kita diskusi. Kalau Yohan pilih apaan? Saya sih lebih ke pipa distribusi ya Pak. Oke. Dek, Dede, pilih apa Dek? Sama Pipa Pak, distribusi. pipa distribusi Pak. Saya itu penasaran aja Dede Yohan itu. Saya tuh membimbingnya. Saya nggak tahu kalian kenal sama Pandi Herdianta Sitorus nggak? Dosen itu Pak mekanika fluida ya. Itu salah satu bimbingannya. Dia itu yang paling lancar itu. Tugas akhirnya dia evaluasi pipa distribusi. Wah, itu paling lancar itu. Nah, saya akan cerita yang lancar aja. Yang nggak lancar saya nggak ceritain namanya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak lancar sampai saya gemes gitu ya. Ya. Sudahlah. Mungkin barangkali saya kalau kadang-kadang kalau bimbingan online kan istri saya di samping saya Tuhan, papa sih galak banget kalau bimbing begitu. Ya sudah gitu. Nah, udah
kamu belajar sama Pandi deh gitu, belajar sama Pandi deh gitu ya. Nah, makanya sudahlah. Kalau misalnya saya ada kesempatan, saya ingin mencoba lagi lah, mencoba lagi untuk mendiskusikan. Wah, kalau gitu Pak Aris paling pinter. Kagak juga, biasa aja. Saya mau biasa aja. Ingin mendiskusikan pipa distribusi gitu maksud saya. Nah ini nggak dapat saya kira. Nggak dapat pipa distribusi itu apa sih yang paling utama gitu loh ya. Gitu kira-kira ya. Oke, saya kira setuju ya. Kita ngomongin pipa distribusi dulu ya. Ya, nanti next baru kita membahas tentang filter ya. Filter ya. Oke ya. Saya ke pipa distribusi, ya. Ini apa lagi? Filter di delete dulu ya. Filter di delete dulu. Nah, ini filter di delete dulu ya. Nah, kita akan membahas distribusi, pipa distribusi sing dulu nah ini ya. Terus kalkulator, nah ini dulu kali ya. Oke ya. Coba Yohan, coba dibaca Yohan ya. Pipa-pipa distribusi. Oke, pipa distribusi ya. Ini pipanya cukup satu aja, jangan dua ya. Pipa distribusi ya, pipa distribusi ya. Ya, ini pipa distribusi itu ada pipa primer, dalam pipa primer, pipa induk ya. Itu jangan di-tapping. Karena apa ya? Karena diameternya masih gede. Itu tapping kamu nanti akan pecah. Sering pecah nih kalau langsung tapping dari pipa distribusi atau pipa primernya ya, pipa primernya ya. Nah, pipa sekunder. Nah, pipa sekunder itu boleh dilakukan tapping, tapi tapping yang diameternya gede. Seperti fire hydrant atau untuk di bandara itu boleh. Nah, pipa tersier, nah itu memang yang diperkenankan untuk tapping. Tapping apa sih? Tapping itu pipa saluran pelayanan ke rumah, ke masyarakat, ya, ke ruko, ya, ke hotel. Nah itu boleh di pipa tersier. Jadi pipa primer jangan. Pipa sekunder itu boleh di tapping tapi untuk fasilitas, misalnya untuk hidran atau untuk bandara. Nah kalau pipa tersier lah itu baru boleh ya, boleh dilakukan tapping ya. Sistem pengaliran yang paling ganteng itu dengan gravitasi. Syaratnya apa? Syaratnya mempunyai elevasi. Kalau nggak mempunyai elevasi, datar, jangan gravitasi, nggak cukup di energi. Lalu kalau datar menggunakan apa? Perpompaan. Datar menggunakan perpompaan. Ini fundamental ini betul, saya nggak omong kosong ya. Jadi saya tanya, nah kenapa nggak memakai gravitasi? Itu kan elevasinya tinggi sampai kilometer gitu. Sekali lagi saya nggak menyebutkan nama mahasiswa saya ya. Saya hanya menyebutkan mahasiswa yang bagus. Mahasiswa nggak bagus itu kewajiban saya untuk membriefing ulama. Jadi kalau dia mempunyai elevasi yang cukup, ya pakailah gravitasi. Kalau nggak cukup, ya terpaksa dengan perpompaan, dengan cara pemompaan. Jadi pompa. Karena relatif datar. Nah seperti Jababeka ini kan relatif dasar. Dia menggunakan pemompaan. Kalau gravitasi, batir, nggak ngalir airnya ya. Ya. Nah terus gabungan antara gravitasi dan perpompaannya. Karena apa? Karena ada sebagian yang datar, lalu kemudian ada sebagian yang mempunyai elevasi. Ya, itu disebut dengan gabungan antara gravitasi dan perpompaan. Gabungan antara gravitasi dan perpompaan ya. Nah ini coba lihat. Ini gravitasi kayak gini ya. Gravitasi glutur ini karena mempunyai elevasi, mempunyai energi potensial yang sangat tinggi. Reservoirnya di atas ya, lalu di daerah metropolitannya di bawah. Sama seperti di Bogor gitu ya. Coba Bogor cek ya, itu ada PDAM Bogor. PDAM Bogor itu letaknya pada titik elevasi yang tertinggi itu di Jalan apa ya? Pajajaran yang sebelah selatan itu ya. Baranangsiang apa Pajajaran itu ya. Yang sebelah selatan ya. Jadi yang berkontur-kontur, nah seperti di Bandung, seperti di Dago ya. Itu PDAM-nya diletakkan pada titik yang tertinggi supaya apa ya? Supaya dia mempunyai energi potensial yang cukup untuk mengalirkan ke kotanya, ke industri, ke perumahan, ke kantor gitu ya. Lalu kalau dia tuh datar
Ya terpaksa dia menggunakan pompa ya, itu energi pompanya ya. Nah, kalau dia datar terpaksa dia menggunakan pompa ya. Itu dengan adanya pompa dia mempunyai energi pompa untuk mengantarkan air sampai ke kota atau ke metropolitan, ke industri, ke perumahan atau ke kantor. Nah kalau gabungan, nah itu gabungannya. Nah ini kalau gabungan ya sebagian menggunakan pompa, sebagian dengan menggunakan reservoir tinggi, sebagian menggunakan pompa, sebagian menggunakan reservoir tinggi. Ini maksudnya gimana? Misalnya pada malam hari orang pada tidur. Nah pompa itu digunakan untuk mengisi reservoir tinggi. Kalau pada siang hari, pada pagi hari itu nggak cukup katakanlah ya. Jadi reservoir bisa digunakan untuk membantu mengalirkan air di industri perumahan atau di perkantoran. Nah, ini dengan menggunakan cara gabungan dengan perpompaan dan gravitasi ya. Nah sekarang jaringan distribusi ya, itu yang paling lazim, paling jamak itu menggunakan sistem cabang atau branching, bercabang-cabang dia, branching bercabang-cabang ya, menyerupai ranting pohon. Jadi yang bagian tengah itu namanya pipa endok utama atau primary feeder, kemudian disambung dengan bagian yang kecil-kecil atau secondary feeder ya. Lalu kemudian pipa pelayanan, jadi ada primary feeder, secondary feeder, dan service pipe atau service pipe ya. Jadi yang di typing itu sampai yang ke service pipe. Hanya kelemahannya kalau branching, terutama di titik-titik yang ujung itu kotor ya. Ini namanya dead pipe atau pipa mati ya, nah kotor ya. Jadi kalau ada rumah atau kantor atau apa ya, atau industri yang letaknya pada bagian pipa cabang yang paling ujung, lah itu nasibnya itu ya agak nggak baik. Karena kalau kenapa kotor ya? Karena namanya pipa, sering terjadi juga bongkar pasang pipa ya, sering terjadi bongkar pasang. Lalu bagaimana caranya membuat rekayasanya? Ya dibuat blow off. Jadi secara berkala mesti harus dibuang secara berkala mesti harus dibuang karena dibuat blow off ya. Oke, lalu selanjutnya looping. Nah, ini looping yang bagus karena tidak ada pipa yang mati, muter terus akhirnya itu muter terus ya. Muter terus ini bagus karena tidak ada pipa yang mati, muter terus ya. Nah di Jababeka menggunakan sistem looping. Nah, akhirnya muter terus, nggak ada pipa yang mati. Nah, lalu yang ketiga itu gradient itu ya gabungan antara branching dan looping. Gabungan antara branching sebentar ya, saya ngeklik teman ya. Nah, antara branching dan looping gabungan ya. Gradient itu gabungan antara branching dan looping. Nah ini coba kita lihat gambarnya ya. Sistem cabang kok gini. Yang hitam itu pipa utama atau primary pipe, yang biru itu pipa secondary pipe ya. Yang merah itu pipa pelayanan utama ya. Sistem cang ya, jadi kayak ranting pohon ya, ada cabang-cabangnya. Kelemahannya apa? Ini bagian yang ujung-ujung pipa belum mati ya, itu kotor. Jadi supaya nggak kotor dia dikasih blow off ya. Secara berkala dia dibuang airnya ya. Lalu kemudian nah ini looping muter-muter ya. Pipa induknya katakanlah di yang paling luar ya. Lalu ada pipa sekundernya yang di dalam, lalu ada pipa pelayanan utamanya yang berwarna merah itu. Gabungannya namanya sistem gradient. Ini gradient gabungannya. Jadi ada yang ada yang cabang ya, cuma cabangnya sedikit ya. Jadi pipa utamanya di tengah yang berwarna hitam, yang biru itu pipa sekundernya, yang merah itu pipa pelayanan. Ini sistem dengan sistem gradient ya. Gradient ini sekarang yang lebih
pakai daripada loop. Kenapa? Karena sistem gradient itu jauh lebih, investasinya jauh lebih murah dibandingkan sistem looping. Nah, gitu ya. Nah, ini kelebihan kekurangannya ya. Kalau sistem cabang kelebihannya itu sederhana, ya karena bercabang-cabang, cocok untuk daerah yang berkembang. Gitu ya. Ya. Pengambilan dan tekanan pada titik manapun yang lebih mudah dihitung, baik secara manual maupun secara otomatis atau di running secara otomatis. Pipa dapat ditambah bila perlu, tapi kalau looping, nah ini harus ada bagian yang mati gitu ya. Dimensi pipa lebih kecil karena melayani daerah yang terbatas. Kalau daerah yang gede itu saya kira nggak cocok untuk pipa cabang ya. Kekurangannya, jika terjadi kerusakan, air tidak tersedia untuk sementara, ya mati. Apalagi kalau di pipa induk ya udah mati tuh, dimatiin pipa sekunder sama pipa pelayanannya akan mati. Jadi kalau untuk kebakaran, karena dia bukan king, ya, airnya nggak cukup ya, nggak cukup, apalagi kalau diambil dari pipa induknya. Nah, pada jalur buntu ya, itu sering terjadi pencemaran, kotor ya. Karena namanya pipa ya, karena nama pipa kan ya apa namanya, sering terjadi bongkar pasang pipa. Ini perlu dipasang blow off, ya, gitu ya. Tekanan nggak cukup tuh ketika dilakukan penambahan area. Jadi kalau udah di setting begitu, nambah area ya itu tekanan lama-lama berkurang. Kalau enggak, dia akan menyebar merata. Kalau dia berkurang gimana? Ya sudah di induknya aja di setting. Ini meskipun induknya tetap nggak mampu gitu ya. Kenapa? Karena sudah di set sejak di awal. Karena dia pipanya bercabang gitu. Nah, nanti supaya lebih enak ya, coba nanti kita belajar dengan menggunakan manual hardy cross maupun dengan menggunakan Epanet gitu ya. Nah, kalau sistem looping, bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Looping, setiap titik dapat disuplai dari dua arah, dari manapun ya, karena juga looping muter-muter dia ya. Jika terjadi kerusakan, air masih dapat disediakan dari arah yang berbeda, karena muter dia. Tidak searah ya. Untuk pemadam kebakaran pun atau fire hydrant itu juga bisa disediakan dari dua arah ya. Nah, desain pipanya juga lebih gampang. Kekurangannya, nah, biayanya lebih banyak karena ya pipa induknya ya namanya looping, pipa induknya mesti ngelup. Kalau pipa induknya nggak ngelup, ya itu namanya gradient, sistem gradient ya. Ya. Kalau sistem gradient ya, campuran gradientnya, air di dalam sistem mengalir bebas ke segala arah, ya, tidak ada stagnasi ya, karena ya apa namanya, nggak looping sejati lah ya, gradient itu nggak looping sejati ya. Ketika kerusakan pipa juga masih dapat ya, meskipun misalnya tidak dari pipa induk ya. Tidak dari pipa induk ya. Ketika terjadi kebakaran pun juga masih bisa dari dua arah. Sekali lagi, meskipun misalnya tidak dari pipa yang besar tapi dari pipa yang lebih kecil ya. Nah, kekurangannya karena dia kan kombinasi antara cabang dan looping ya. Perhitungannya akan lebih rumit ya. Bisa-bisa kalau ngeran gak berhasil kalau ngeran nggak berhasil ya. Membutuhkan banyak pipa sambungan ya. Karena apa? Karena mempunyai variasi perbedaan diameter pipa yang lebih banyak. Mempunyai variasi perbedaan pipa yang lebih banyak ya. Nah, ini hidrolika air adalah apa ya? Ini fundamentalnya. Jadi ketika ada reservoir A dialirkan menuju ke reservoir B, ya. Karena dia mempunyai ketinggian, mempunyai energi potensial, tinggal ngalir saja. Lalu dia dialirkan melalui pipa ya. Ada dua diameter pipa yang berbeda, itu diameter pipa yang berwarna hitam dan diameter pipa yang berwarna biru. Nah, ini fundamentalnya untuk mencari kehilangan tekanan yang ada di dalam
pipa, ya, kehilangan tekanan yang ada di dalam pipa, ya. Nah, ditarik dulu garis referensinya, garis nolnya. Garis nolnya itu untuk mencari berapa sih ketinggian elevasi reservoir di A dan ketinggian elevasi reservoir di B. Ya. Ya. ZA itu ZA apa? Elevasi ketinggian muka air di A. Kalau ZB elevasi ketinggian muka air di reservoir B. Ya. Z1 itu elevasi ketinggian pipa 1. Kalau Z2 elevasi ketinggian pipa yang ada di 2. Nah, ini coba perhatikan ya. Ini coba perhatikan ya. Jadi garis tinggi tekan ya. Airnya kan mengalir dari A ke B, ya. Total mulai dari titik tengah dari pipa sampai dengan garis tekan aliran, itulah merupakan energi potensial ditambah energi kinetik air yang mengalir dari reservoir A menuju reservoir B melalui pipa yang berwarna hitam. melalui pipa yang berwarna hitam, ya. Kecepatan pipa yang berwarna hitam itu akan berbeda dengan kecepatan aliran pipa yang berwarna biru karena mempunyai diameter yang berbeda. Diameter pipa yang berwarna hitam jauh lebih besar daripada diameter pipa yang berwarna biru. Jadi V1 kuadrat dibagi 2G, kecepatan alirnya itu lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di titik 2, ya, V2 kuadrat. Karena apa? Karena diameter yang ada di pipa biru lebih kecil diameter dengan diameter pipa yang ada di warna hitam. Ya, diameter warna hitam, ya. Nah, ini berlaku hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli di setiap titik manapun itu mempunyai energi yang sama. Jadi, ya, kalau saya ingin membandingkan titik 1 dan titik 2, hukum Bernoulli-nya sama dengan Z1 ditambah P1 dibagi rho ditambah V1 kuadrat dibagi 2G sama dengan Z2 ditambah P2 dibagi rho ditambah V2 kuadrat dibagi 2G ditambah kehilangan tekanan yang terjadi di dalam pipa. Kehilangan tekanannya sama dengan berapa? Kehilangan tekanannya itu sama dengan V kuadrat dibagi 2G dikurangin V1 kuadrat dibagi 2G. Nah ya, kehilangan tekanan dibedakan mayor losses. Mayor losses apa? Mayor losses di pipa. Nah, akibat gesekan bisa menggunakan formula Darcy-Weisbach, Hazen-Williams atau Cauchy-Manning. Yang lazim digunakan adalah Darcy-Weisbach dan Hazen-Williams, itu lazim digunakan gitu. Enggak lazim itu Cauchy-Manning. Yang lazim digunakan adalah Hazen-Williams dan Darcy-Weisbach. Lalu yang kedua adalah minor losses. Minor losses itu apa? Ya, kehilangan tekanan pada fitting, tikungan, belokan, aksesoris, nah gitu ya, minor losses. Jadi ada major losses dan ada minor losses, gitu ya. Ini kita jangan langsung sini, nanti bingung ini ya, supaya nggak bingung ya, saya akan close dulu ya, pindah pindah layar. Pindah layar ya, saya close dulu ya, kemudian pindah layar ya, pindah layar ke mana ya, ini ya, oke ya. Oke, nah, katakanlah menggunakan Darcy-Weisbach ya, formula Darcy-Weisbach ya, Darcy-Weisbach ya. Nah, Darcy-Weisbach, kenapa Darcy-Weisbach adalah seseorang ya,
yang melakukan penelitian untuk menghitung kehilangan tekanan di dalam pipa. Nah, kehilangan tekanan H L ya. Itu sama dengan HL sama dengan ya, F dikalikan L. L itu apa? L itu panjang pipa dibagi dengan D. D itu apa? Diameter pipa dikalikan dengan V kuadrat per 2G. Nah, V kuadrat per 2G 2G. Nah, itu formula Darcy-Weisbach ya. F itu kekasaran pipa berdasarkan formula Darcy-Weisbach. Mana ya? Sabar. Nah, oke ya. Lalu kalau apa tadi? Nah, kalau formula Hazen-William, formula Hazen-William, William. Q. Kok langsung Q? Nah, nanti kita cari HL-nya kalau berdasarkan Hazen-William gimana? Q sama dengan 0, berapa? 0,278 ya. Dikalikan C itu apa? Koefisien Hazen-William dikalikan dengan D itu diameter pipa pangkat berapa? 2,63 ya. Dikalikan S itu slope pangkat 0,54. Nah, ya. S itu sama dengan ya, H dibagi L. Ya. Maka dia bisa disubstitusikan menjadi ya, I. Nah, ini bisa copy ya. Kita copy ya, itu ya. Nah, S-nya ini ya. Ini sama dengan H dibagi L ya. H dibagi L ya. S-nya di nah. Maka ya H per L pangkat 0,54 nah ya, itu sama dengan nah ya Q dibagi dengan ini ya, bagi dengan itu nah ya maka dengan demikian H itu sama dengan kira-kira sama dengan di dalam kurung ya. Nah, ya lah. Pangkat berapa Yohan? 1 dibagi 0,54 enggak ya? 0,54 ya Pak. Ya. Nah, lalu dikalikan L enggak? Nah, jadi kalau menggunakan Hazen-William lebih. Nah, kalau menggunakan Cauchy-Manning gimana? Kalau menggunakan Cauchy-Manning ya. Cauchy-Manning gimana? Meskipun ini tidak lazim, ya. Cauchy-Manning ya. Jadi Cauchy-Manning ya, V itu sama ini ya, V mana. Nah ya. Q itu sama dengan V kecil VA ya, sedangkan V sendiri ya itu sama dengan 1/N ya dikalikan R itu jari-jari hidrolis pangkat 2/3 ya dikalikan S itu slope-nya pangkat setengah 1/2 ya pangkatnya 1/2 pangkat setengah atau 1/2 itu untuk apa namanya Manning ya. Maka dengan demikian
demikian. Ya. Nah, itu bisa dilakukan substitusi, ya. Mana tadi? Nah, ya. Nah, ya. R apa? R itu jari-jari hidrolis itu sama dengan, ya, penampang pipa atau akros. Nah, akros dibagi dengan perimeter atau penampang basah, ya. S, ya, S itu sama dengan H per L, H kecil per L. Ini bisa dilakukan substitusi. Nah, jadi ini kan sama dengan, apa nih? Ini aja sama dengan itu. Kita tuh, ini ya. Kopi itu dikalikan dengan A, ada? Nah, lalu kemudian S itu kan HPL. Nah, ini S-nya, nah, bisa diganti HPL. Nah, ya, HPL, ada? Nah, S-nya ada? Nah, maka dengan demikian, ya, H itu sama dengan berapa? H itu sama dengan B. Q dibagi dengan ini, ya. Enggak, kopi dulu. Nah, kopi dulu. Ya, kopi dulu. Nah, ininya di delete, ya. Nah, ini dulu ya. Nah, ini. Nah, ya. Yes, sudah ketemu begini, maka H itu sama dengan dalam kurung ini, ya, kopi, ya, dipangkatkan 2, nah, ya, lalu dikalikan L. Nah, ini itu kayak gini kan susah. Apa gampang kemarin menggunakan epanet. Epanet itu merupakan sebuah alat untuk melakukan simulasi hubungan antara kehilangan tekanan dengan kecepatan aliran, dengan tekanan, dengan panjang pipa, dengan diameter pipa, ini ya, dengan diameter pipa, yes, ya, ini ya. Nah, tapi kalau manual, ya, dengan menggunakan kombinasi, apakah dia menggunakan Darcy-Weisbach, apakah dia menggunakan Hazen-Williams, ataukah dia menggunakan Jesse Manning plus Hardy Cross. Hardy Cross apa sih? Hardy Cross itu sebuah simulasi secara manual untuk menghitung jaringan perpipaan air bersih. Jaringan perpipaan air bersih. Ya. Oke, nyampe di sini ada ditanyakan? Ya. Nah, kalau pakai epanet tinggal milih aja, milih dengan menggunakan Darcy-Weisbach atau menggunakan Hazen-Williams atau menggunakan Jesse Manning, atau menggunakan Jesse Manning, ya. Oke, ya. Nah, sudah. Kemudian saya akan pindah topik lagi, ya. Ya. Ini kurang 5 menit lagi, 2 jam, ya. Waktunya kan 2,5 jam, ya. Masih ada waktu setengah jam. Ada waktu setengah jam lagi, ya. Saya pindah lagi ke, nah, ini, ya. Nah, cara, ya. Nah, ini tadi kan sebetulnya kan apa namanya? Sebetulnya kan hasil dari yang tadi kita bahas, ya, formula Jesse Manning ini sama persis. Bedanya di mana? Ini ada warnanya kuning, yang tadi nggak ada warnanya kuning, gitu. Ini sekarang ada warnanya kuning, tadi nggak ada warnanya kuning. Ini formula Jesse Manning. Kalau menggunakan formula Hazen-Williams, ya. Jadi kalau yang tadi tidak menggunakan highlight warna kuning, nah sekarang menggunakan highlight warna kuning, ya.
kalau menggunakan formula Darcy-Weisbach, ya, formula Darcy-Weisbach, ya. Khusus formula Darcy-Weisbach. Nah, ini belum komplit formula Darcy-Weisbach ini. Saya ulang lagi ya, formula Darcy-Weisbach. Saya ulang lagi formula Darcy-Weisbach ya. Saya stop sharing dulu ya, kemudian saya ulang lagi formula Darcy-Weisbach. Formula Darcy-Weisbach ya. Mana tadi ini ya? Ya, coba ya, formula Darcy-Weisbach ya. Mana tadi? Darcy-Weisbach. Nah, adalah ya. F ya. Faktor kasaran Darcy-Weisbach sama dengan 150 ya. Dikalikan dalam kurung ya, 1 ditambah E. Nah, E itu faktor kekasaran nanti yang dicari dengan menggunakan diagram Moody. NRE itu bilangan Reynolds. NRE ya, ditambah dengan 1,75 ya. Sedangkan NRE itu bilangan Reynolds, bilangan salah, bilangan Reynolds ya, itu sama dengan ya V ya, dikalikan P dikalikan dengan rho dibagi dengan viskositas dinamik. Ya, nah ini bisa di substitusi ya, maka HL kalau rumit, kalau rumit gunakan aja banyak. Ya, gunakan aja banyak. Nah, kan ini ya. Nah, dikalikan, tinggal tambahnya ini, dikalikan ini gitu ya. Ya. Nah, lalu kemudian NRE kan itu, NRE diganti, NRE-nya diganti ini. Itu ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini sekarang keterangannya apa nih? Keterangannya HL itu kehilangan tekanan. HL ya, itu kehilangan tekanan dalam pipa. Pipa ya adalah meter ya. F itu faktor kekasaran Darcy-Weisbach. Nah, lalu L itu adalah panjang pipa. Nah, satuannya adalah meter. Nah, D diameter pipa. Satuannya juga meter ya. Lalu V kecepatan air pipa. Kecepatan. Nah, satuannya adalah meter per detik. E gravitasi. Nah, satuannya adalah meter per detik pangkat meternya enggak ada ya, meter ya per detik pangkat 2, meter per detik pangkat 2. Nah, lalu apa lagi? Nah, apa? Plungker. Jadi nanti ini dicari di diagram Moody ya, diagram Moody. Dicari di diagram Moody ya. Lalu V kecil kecepatan sudah ada, D diameter ya. Ini D kecil sama D besar podo ya. Ini tak kasih D besar lah namanya. Rho itu densitas, mu viskositas ya. Nah, wis beres ya. Nah, gitu ya. Lalu kemudian Hazen-William. Nah ya. Lalu ini keterangannya apa lagi? Ya, hampir sama lah ya. Q itu debit ya. Q itu debit. Karena ini adalah
meter kubik per detik, meter kubik per detik, meter kubik ya per detik ya. Lalu apa lagi? C itu adalah koefisien Hazen-Williams, koefisien ya Hazen ya William, ya tanpa satuan. Lalu apa lagi? D itu adalah diameter pipa, diameter pipa satuannya adalah meter ya. Lagi L itu panjang pipa, panjang ya, satuannya adalah meter ya. Panjang satuannya adalah meter, satuannya adalah meter. Nah, apa lagi? Nah, udah komplit. H itu kanan. Gitu ya. Oke, kalau Jesse Manning gimana Jesse Manning? Jesse Manning Q debit, C kecepatan, A itu luas penampang pipa, N itu kekasaran Jesse Manning, R itu jari-jari hidrolis, H itu kehilangan tekan, L itu adalah panjang, A itu adalah akrosnya, gitu ya. P itu perimeter. P perimeter. Nah, kira-kira mana ya? Kira-kira gitu ya. Oke. Yang di sini ada ditanyakan? Kalau nggak ada, kita manfaatkan waktu 25 menit lagi ya untuk ke Hardy Cross ya. Mudah-mudahan nanti ada slot waktu langsung ke Epanet ya. Ke Epanet. Mudah-mudahan ada slot waktu langsung ke Epanet ya. Oke, saya kembali lagi ke apa namanya, nah ini ya. Oke ya. Darcy Weisbach. Nah, jadi sama persis tadi yang kita bahas, hanya bedanya nih ada highlightnya kuning lah ya. Tadi tidak ada highlightnya kuning ya. Nah, ini keterangannya ya. H itu head loss, L itu panjang pipa, D diameter pipa, itu kekasaran pipa yang dengan menggunakan diagram Moody ya. C kecepatan aliran gravitasi, faktor Cn dari bilangan Reynolds, G debit, luas penampang pipa, K itu faktornya, N kekasaran, Jesse Manning, R jari-jari hidrolis, S nya slope, C itu koefisien Hazen-Williams ya. Nah, ini ke Epanet ya. Sebelum ke Epanet coba ya apa namanya, ke Hardy Cross, Hardy Cross gitu ya. Nah, telah coba Yofhan ya. Coba dibacakan. Halo. Sistem loop jaringan pipa. Oke, cukup ya, cukup. Nah, jadi ini ada rangkaian jaringan pipa loop yang sederhana ya. Ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4, pipa 5, pipa 6, pipa 7 dengan looping ya. Pipanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ya. Nah, page yang 2. Nah, lalu pada masing-masing node-nya T itu dikasih ID juga, node A, node B, node C, node D, node E, node F gitu ya. Node itu titik, node titik ya. Kalau pipanya tadi dikasih simbol ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mana ya. Nah, kalau node-nya dikasih simbol A, B, C, D, E, F mana ya. S, lalu kemudian ya. Nah, di pipa yang pertama panjangnya 300, pipa yang kedua 250, pipa yang ketiga 300, pipa yang keempat 250, pipa yang kelima 300, pipa yang keenam 250, pipa yang ketujuh 300. Panjangnya ya, panjangnya. Yes. Kemudian diameternya, coba perhatikan ya, diameternya ya. Diameter pipa yang nomor 1 25 cm, yang berwarna hitam. Yang nomor 2 diameternya 20 cm, nomor 3 diameternya
20 cm. Nomor 4 diameternya 25 cm. Maka nomor 1 sama nomor 4 warnanya sama, hitam sama hitam. Kalau yang warnanya merah diameternya 20 cm. Yang berwarna biru diameternya 15 cm. Benar ya? Yes, ya, ya. Oke, pelan-pelan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ada inputnya katakanlah 125. Maka outputnya totalnya juga harus 125. Itulah kaidah input proses output. Kesetimbangan input proses. Kalau inputnya 120, yang keluar nanti juga harus 125. Nah ya, inputnya 120 liter per detik di A. Yang keluar juga harus totalnya 125. Nah, ini yang keluar. Jadi yang keluar di titik C, D, E, F. Jadi yang keluar yang berwarna biru, ada pipa berwarna biru itu totalnya harus 125. Nah ya, totalnya harus 100. Itulah kaidah prinsip input dan output. Nah ya tak? Jadi kalau C12 ya 12, 25, 25, 63. Jadi yang masuk 25, yang keluar 12 ditambah 25 tambah 25 sama dengan 62. 62 ditambah 63 sama dengan 125. Jadi yang masuk 125, yang keluar 125. Oke, nyampe di sini clear nih? Ada yang ditanyakan? Ini dengan cara manual ya. Nah, nanti dengan cara e-panet ya tinggal dimasukin udah beres. Yes. Nah, kemudian ya. Nada titik A itu ngalir kedua arah, yaitu ke pipa 1 dan pipa 4. Totalnya itu harus 125. Kalau di pipa 1 63, ya pipa 2 adalah 125 dikurangi 63 sama dengan 62. Nah ya. Lalu di B itu total yang keluar di B itu sama dengan total yang masuk. Yang masuk berapa? 63. Yang keluar 25 ditambah 33. 25 ditambah 33 sama dengan, ini salah ini. Salah ini. Ini bukan 33 tapi berapa nih? Tahu nggak? 38. 38 ditambah 25 sama dengan 63. Benar ya? 38 bukan 33 ini ya. Oke, kemudian B ke C. Yang ke arah C jumlahnya adalah 38. Maka C itu juga harus, yang keluar dari C harus 38. 12 ditambah 25. Wah, 26 ini bukan 25 ya. 12 ditambah 26 sama dengan 38. Nah ya, yes. Nah, sekarang yang dari D. Yang dari D tadi yang masuk 63, maka yang keluar dari D harus juga 62 ya. 37 ditambah 25, 62. Sekarang di E. Di E itu yang masuk 2, 37 dan 25. Yang keluar dari E itu juga harus sama dengan yang masuk. 37 dan 25, podo kan? Di F. Jadi yang masuk di F harus sama dengan keluar. Yang masuk berapa? 37 dan 26. Yang keluar 63 ya sama. Nah, ini iterasi yang pertama. Yes. Nah, iterasi yang pertama ini kemudian kita hitung di dalam apa namanya? Di dalam Excel biasa. Di dalam Excel biasa. Ini ya. Ya, sebentar ya. Excel biasa ya. Oke ya, di dalam Excel biasa ya. Saya stop sharing ya, kemudian saya share ke Excel ya. Saya share ke Excel ya. Yes ya. Saya copy ya, kemudian saya paste di Excel ya. Oke. Evan,
dalam Excel ada gambar apa ya, Han? Sistem loop iterasi 1, Pak. Oke, ini ya sistem loop iterasi 1 ya. Kita kasih apa namanya warna ya. Ya. Bentar. Jangan pakai yang ini dulu ya, Yohan ya. Jadi saya ngopi yang ini dulu ya. Jangan itu, tapi yang ini Yohan ya. Nah, darah gitu ya. Ini ada Yohan ya, bukan yang itu tapi yang ini ya. Pas, spesial ya, picture oke ya, format, ya, nah ya. Coba Yohan, dibaca Yohan, ada apa di dalam Excel Yohan? Sistem loop iterasi 1 arah aliran. Oke. Ya, kok menurut ya. Sabar ya. Nah, coba perhatikan ya. Arah alirannya. Jadi yang ada Romawi 1 adalah loop yang pertama, Romawi 2 itu adalah loop yang kedua ya. Romawi 1 adalah loop yang 1, Romawi 2 adalah loop yang kedua. Nah ya, Romawi 1 adalah loop 1, Romawi 2 loop yang kedua. Ini kalau muter kayak gini ya, berarti pipa 1 itu searah dengan aliran atau berlawanan arah dengan aliran, Yofhan? Pipa nomor 1 searah, Pak. Oke. Pipa nomor 2 searah. Pipa nomor 3 berlawanan. Pipa nomor 4 berlawanan. Oke, gitu dulu ya. Kalau searah itu dikasih simbol plus, kalau berlawanan arah dikasih simbol minus, gitu ya. Sekarang loop yang kedua, pipa nomor 5 searah dengan arah aliran atau berlawanan arah? Searah itu, Pak. Arah. 6 masih searah. 7 kebalikan itu. 2 kebalikan juga. Kalau pipa 2 dilihat dari loop 2, dia nilainya negatif, benar ya? Karena berlawanan arah gitu ya. Kalau pipa 2 dilihat dari loop 1, dia positif atau negatif? Jawab. Positif, Pak. Positif gitu ya. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Saya sebenarnya udah ngitung ya, tapi nggak apa-apa ya, kita akan hitung ulang nanti ya. Kita akan hitung ulang ya. Sebentar, sabar ya. Mana nih? Sabar ya. Waktunya masih 15 menit. Mudah-mudahan tetap bisa. Mudah-mudahan tetap bisa. Adalah ya. Dan tetap bisa ya. Ya dah. Oke ya. Adalah. Ini sekarang kelihatan nggak, Yofhan? Beda nggak dengan itu ya? Kelihatan, Pak. Beda. Berbeda ya? Hitungannya, Pak. Ya, berbeda ya. Oke, ya, berbeda ya. Nggak apa-apa, nanti akan kita mulai lagi. Mulai dari loop 1, terus diameter pipa, L-nya, terus Q-nya, sama HL-nya. Nah ya, Q-nya, HL-nya. Coba. Ya, jadi loop 1 ya. Loop 1 iterasi 1. Pipa 1 diameternya 25 itu ya, sentimeter, atau meternya adalah 0,25. Panjangnya 300 ya. Kehilangan tekanannya. Nah, coba. Ini berarti menggunakan apa nih? Ya, Van, kalau melihat kayak gini nih. Jadi, ini dengan menggunakan Darcy-Weisbach ya. Ini loh ya. Yang warna kuning nih, ya, Van ya. Yang warna kuning nih. Dengan menggunakan Darcy-Weisbach ya. Ya, dengan menggunakan Darcy-Weisbach. Jadi
kehilangan tekanannya adalah 3 meter untuk pipa 1. Pipa 2 kehilangan tekanannya adalah 1,21. Pipa ketiga itu minus ya. Kenapa minus? Ya karena pipa yang tiga ini ya, karena dia berlawanan arah di loop yang pertama ini ya. Maka dia minus ya, berlawanan arah ya. Pipa yang keempat itu juga minus karena dia berlawanan arah. Nah ya, oke ya. Nah, kemudian HL dibagi Q, HL-nya kan ini ya, HL-nya ini ya, HL dibagi Q, HL dibagi Q ya. HL-nya berapa? 3,03. Q-nya berapa? Q-nya adalah, nah itu ya, di HL dibagi Q itu dicari satu-satu, HL dibagi Q ya. Lalu kemudian dijumlahkan, lalu kemudian dicari delta Q, selisih delta Q yang terkecil. Nah itu yang kita pakai, selisih delta Q yang terkecil, itu yang kita pakai. Nah ya. Kemudian juga di iterasi 2, ya, sama juga ya, sampai mendapatkan selisih delta Q yang terkecil. Caranya gimana? Ya dengan caranya try and error. Kenapa try and error? Karena dengan menggunakan manual. Oleh sebab itu, supaya tidak capek menggunakan EPANET. Nah ya. Nah, lalu gimana menggunakan EPANET? Nah ini ya. Saya stop sharing dulu ya. Saya stop. Nanti kita akan mencoba berlatih menggunakan EPANET ya. Bila mana EPANET ya. Nah ini dia. Oke. Nah ini udah kelihatan belum? Siapa? Jofan? Belum, masih belum muncul Pak. Belum muncul ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini kelihatan? Jofan? Kalau di saya belum muncul Pak. Oh ya? Masih A aja nih, A bulat. Oh iya, sebentar. Oh, oke, saya stop sharing dulu ya. Stop sharing, kemudian saya share jendela EPANET ya. Masih belum muncul juga ya? Ya, Van? Belum Pak. Kalau di saya masih A bulat tadi. Ampun, saya padahal sudah sudah men-share ya. Oke. Jadi caranya ya biar muncul ya. Oke. Oke, saya ulang lagi ya. Astagfirullah, lajeng kok nggak muncul ya. Udah muncul ya, Van? Masih belum Pak. Ya ampun, ya sudahlah ya. Berarti masih A juga ya? Masih Pak, masih gitu Pak. Ya ampun, nggak muncul juga ya. Nah ini Masih ini muter-muter itu ya. Sebentar saya masih ada 10 menit. Ya ampun, kita keluar.
nanti coba tolong kalian juga menginstall Epanet, itu gampang. Di Mbah Google juga bisa ya, diinstal Epanet ya. Itu gampang, di Mbah Google juga bisa ya. Nggak mau keluar juga Masya Allah, masih keluar huruf A ya. Iya caranya ya. Sebenarnya kita udah pernah dapat Epanet Pak semester kemarin. Oh, yang ngajar siapa? Harusnya kan Pak Dodit ya, cuman kemarin tuh lebih banyak Mas Pandi. Oke, nah, itu bagus itu. Dia kan tugas akhirnya kan tentang jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan ya. Saya menyampaikan begini lah, poinnya adalah ya, kalau misalnya Epanetnya rusak, ya menggunakan manual. Itu dia Pak, literasinya kayaknya lebih detail di Bapak ini. Nah, iya. Secara manual. Iya, ya menggunakan manual. Tapi kalau menghitung manual kan capek. Capek kan ya. Maka gunakan Itu baru 6 pipa, kalau pipanya banyak. Nah, iya, ini tadi kalau pipanya sedikit, gitu ya poinnya ya. Ini waktunya kurang 7 menit lagi soalnya. Ini saya tunggu-tunggu gak keluar-keluar ya. Jadi sekali lagi, kenapa menggunakan Epanet? Karena capek, males menggunakan perhitungan secara manual, gitu ya. Males. Efisiensi waktu Pak. Ya. Kalau pipanya banyak banget, ngapain menggunakan manual ya? Menggunakan Epanet. Jadi Epanet itu merupakan tools, alat. Tapi yang paling penting sebelum memakai Epanet, fundamentalnya harus ngerti dulu, ngono karep itu ya. Fundamentalnya ngerti dulu. Ini apa sih Epanet itu menerjemahkan apa? Ngono loh karep itu ya. Nah itu saya sedih ya. Kenapa sedih ya? Sekali lagi bukan karena ingin curhat, saya ingin curhat enggak ya. Ini ada mahasiswa yang ketiga kali mengambil jaringan perpipaan air bersih. Aduh, saya harus menerangkannya bagaimana caranya gitu. Pertanyaannya sederhana ya Van. Kalau Epanet rusak terus kamu gimana caranya bikin tugas akhirmu? Nggak langsung jawab gitu. Langsung jawab. Ya menggunakan manual. Terus manual tadi kombinasi antara 4 hal tadi ya, Darcy Weisbach, Hazen William, Jesse Manning, dan Dick Cross. Cuma kalau pipanya ada ribuan kan capek gitu. Balik lagi ke Epanet gitu ya. Makanya Epanetnya tidak boleh rusak gitu, nggak boleh rusak gitu. Gitu. Saat tanya gitu bingung dia, gimana Pak? Ya saya nggak bisa ngerjain. Nggak boleh, nggak boleh, harus bisa ngerjain. Nah dulu saya menggunakan manual karena belum ada Epanet. Capek memang satu-satu. Iterasinya tidak sekali jadi, Yohan ya. Nggak sekali jadi, bisa 2, 3 kali, 4 kali baru jadi. Nah sekarang dengan menggunakan Epanet itu lebih sederhana, gitu kira-kira ya. Oke, ini waktunya kurang tinggal 5 menit. Saya kira cukup ya, saya nungguin ini muter-muter terus kagak kelar-kelar ini Yohan ya. Iya Pak, iya. Kelar-kelar ya. Ya, saya hentikan presentasi juga kelar-kelar. Nah, nggak kelar-kelar ya, saya hentikan presentasi. Sekali lagi ya, saya ingin kontraskan lagi. Saya nggak bosan-bosan untuk ngulang-ngulang terus. Karena apa? Supaya nyeklok. Epanet itu merupakan tools, alat. Alat apa? Alat untuk melakukan simulasi antara kombinasi kehilangan tekanan, panjang pipa, diameter pipa, elevasi ya, terus apa namanya slope gitu ya. Karena di dalam Epanet itu juga ada pilihan. Cek aja nanti ya, apakah memilih Darcy Weisbach, apakah memilih Hazen William, apakah memilih Jesse Manning. Kalau menggunakan Epanet, kalau menggunakan satu formula, ya sayang. Saya bilang lu pakai tiga-tiganya dong gitu. Baru nanti pilih dari Darcy Weisbach, Jesse Manning atau Hazen William, mana yang paling cocok untuk di kasusmu. Nah, rule of thumb-nya bagaimana? Nah ini ya. Kalau cakupan wilayahnya itu tinggi, ya, sekali lagi mesti harus melakukan riset penelitian. Itu menurut saya cocok Hazen William, menurut ya. Tapi kalau cakupannya kecil, nggak cocok Hazen William. Cocoknya gimana? Darcy Weisbach. Lo kok Paris bisa simpulkan? Ya karena melakukan penelitian. Ya.
praktikal ya, practical result, ngono lho ya. Ya kalau Chelsea menang, nanti dicek lagi. Nah, kira-kira ya ini waktunya kurang 3 menit, nanti nggak kelar-kelar ya, udah 2,5 jam ya, oke ya. Saya akan copy untuk daftar hadirnya ya, copy daftar hadirnya ya, copy daftar hadirnya ya kalian. Apa namanya, bisa klik ya sambil mendengarkan sambil mendengarkan lagu ya. Oke ya, saya tulis tolong isi daftar hadir ya, tolong isi daftar hadir gitu ya. Ya, tolong isi daftar hadir ya, paling enggak 1 atau 2 lagu. Oke, Yohan sedang isi daftar hadir, Yohan? Sudah Pak. Udah ya. Nah, saya nanya 2 lagi ya, sama Dede Setyaningrum sudah isi daftar hadir, Dek? Sudah, Pak. Oke, sekali lagi 1 mahasiswa lagi ya. Siapa nih? Dewi Apsari, Dev, sudah isi daftar hadir, Dewi? Dewi belum respon ya. 1 lagi ya, Martin Palondongan, Martin atau Thomas? Udah Pak. Martin, udah Martin? Udah Pak. Oke, Thomas Dedi Kurniawan? Sampun Pak. Oke ya, cukup ya saya kira ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya mendengarkan kuliah saya ya. Rada menjemukan memang ya, tapi habis gimana? Gitu ya, memang kayak gitu-gitu. Ya, oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Oke ya, salam.